Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini, channel yang membahas seputar SKB Gizi dan Kesehatan. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi mengenai lemak dan metabolisme lemak. Oke, langsung saja. Lemak atau lipid merupakan zat organik hidrofobik yang suka larut dalam air, namun larut dalam pelarut nonpolar seperti ether, alkohol, kloroform, dan benzen. Nah, struktur kimia lemak tergolong ester. Lemak sederhana adalah trigliserida yang terbuat dari molekul gliserol yang terikat pada 3 asam karboksilat. Nah, jika gliserol berikatan dengan asam karboksilat akan menghasilkan struktur yang kita sebut lemak dan menghasilkan beberapa molekul air. Nah, penggolongan lemak terbagi dua. Yang pertama, lemak dalam tubuh dan lemak dalam pangan. Nah, lemak dalam tubuh merupakan lipoprotein, yaitu mengandung trigliserida, fosfolipid, dan kolesterol yang tergabung dengan protein. Dihasilkan di hati dan mukosa usus, contohnya adalah HDL, LDL, VLDL, dan glikolipid. Sedangkan lemak dalam pangan adalah lemak yang terdapat dalam bahan pangan. Contohnya trigliserida, asam lemak jenuh, asam lemak tak jenuh, dan kolesterol. Nah, oke, mari kita bahas satu-satu mengenai bagian-bagian dari kelompok lemak ya. Yang pertama adalah trigliserida. Trigliserida banyak ditemukan pada pangan hewani atau nabati. Nah, trigliserida ini juga disebut sebagai lemak netral. Selanjutnya ada asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh tidak dapat mengikat hidrogen lagi sehingga dinamakan jenuh. Contohnya adalah asam palmitat dan stearat yang terdapat pada lemak hewani, keju, mentega, minyak kelapa, dan coklat. Nah, selanjutnya ada asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh ini ada MUFA atau asam lemak tidak jenuh tunggal, dan ada PUFA atau yang lebih dikenal dengan asam lemak tidak jenuh ganda. Nah, asam lemak tidak jenuh tunggal memiliki satu titik terbuka untuk mengikat hidrogen. Contohnya asam olet pada minyak kacang tanah. Sedangkan untuk PUFA atau asam lemak tidak jenuh ganda, contohnya adalah asam linoleat pada biji bunga matahari, minyak jagung, dan minyak kedelai. Ada juga asam lemak omega 6 atau yang terdapat pada minyak sayuran, dan asam lemak omega 3, EPA, dan DHA yang terdapat pada minyak ikan. Jadi teman-teman harus tahu contoh MUFA itu terdapat pada apa, dan kalau PUFA itu terdapat pada apa, dan contoh bahan pangannya apa. Nah, oke, selanjutnya ada fosfolipid. Fosfolipid merupakan senyawa lipid yaitu gliserol dan asam lemak yang tergabung dengan karbohidrat, fosfat, dan nitrogen. Nah, secara komersil fosfolipid ini digunakan sebagai bahan aditif untuk membantu emulsifikasi. Nah, selanjutnya ada kolesterol. Kolesterol merupakan sejenis lemak dengan struktur cincin yang kompleks sehingga disebut sterol. Hanya ditemukan dalam jaringan hewan seperti telur, daging, hati, ginjal, otak, usus, empela hewani, dan lemak susu. Jadi kolesterol hanya terdapat pada jaringan hewan. Nah, oke, baiklah, sekarang kita masuk ke klasifikasi lemak. Klasifikasi lemak yang pertama ada lemak sederhana atau netral atau biasa disebut dengan trigliserida, tersusun atas trigliserida yang tersusun atas 1 gliserol dan 3 asam lemak. Contohnya pada lilin, plastisin. Plastisin ini lemak sederhana yang padat pada suhu kamar, dan minyak. Minyak yaitu lemak sederhana yang cair pada suhu kamar. Selanjutnya yang kedua ada lemak campuran. Lemak campuran merupakan gabungan antara lemak dan senyawa bukan lemak. Contoh lemak campuran itu ada lipoprotein, lipid dengan protein, fosfolipid, lipid dengan fosfat, ada fosfatidilkolin, gabungan antara lipid, fosfat, dan kolin, ada glikolipid, glukosa berikatan dengan lipid, ada sulfolipid, sulfur berikatan dengan lipid, dan ada aminolipid. Nah, oke, selanjutnya klasifikasi lemak yang ketiga ada lemak asli atau derivat lemak. Lemak asli atau derivat lemak ini dihasilkan dari proses hidrolisis lipid, misalnya kolesterol dan asam lemak. Berdasarkan ikatan kimianya, asam lemak dibedakan menjadi dua, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Nah, asam lemak jenuh ini bersifat non-esensial karena dapat disintesis oleh tubuh dan pada umumnya berwujud padat pada suhu kamar.
Umumnya berasal dari lemak hewani, misalnya mentega. Sedangkan asam lemak tidak jenuh ini bersifat esensial karena tidak dapat disintesis oleh tubuh dan berwujud cair pada suhu kamar. Berasal dari lemak nabati, misalnya minyak goreng. Nah, berikut ada beberapa catatan penting yang harus teman-teman ingat. Yang pertama itu trigliserida dibuat dalam hati untuk menyimpan kelebihan energi dari karbohidrat, menyusun sebagian besar jaringan adiposa yang berfungsi untuk menjaga kehangatan tubuh dan melindungi organ bagian dalam. Kemudian ada fosfolipid merupakan bahan penyusun membran sel, mencegah pelekatan alveoli paru pada saat ekspirasi, sebagian besar terikat dalam membran sel. Kemudian ada lecitin. Lecitin mengandung asam lemak, gliserol, asam fosfat, dan kolin. Lecitin efektif untuk mencegah pelekatan dalam paru yang disebabkan tegangan permukaan. Tidak adanya dipalmitin-lecitin pada paru bayi prematur menyebabkan gangguan pernapasan. Nah, baiklah, sekarang kita masuk ke proses pencernaan dan absorpsi lemak dalam tubuh. Pencernaan lemak terjadi di dalam usus karena usus mengandung lipase. Lemak keluar dari lambung, kemudian masuk ke usus sehingga merangsang hormon kolesistokinin. Hormon kolesistokinin menyebabkan kandung empedu berkontraksi. Kemudian, kandung empedu mengeluarkan cairan empedu ke dalam duodenum atau usus 12 jari. Empedu mengandung garam empedu untuk mengemulsikan lemak. Emulsi lemak adalah pemecahan lemak dari ukuran besar ke ukuran kecil. Ukuran lemak yang lebih kecil atau trigliserida yang teremulsi akan memudahkan hidrolisis lemak oleh lipase yang dihasilkan oleh pankreas. Lipase pankreas menghidrolisis lemak teremulsi menjadi asam lemak dan monogliserida. Kemudian, pengeluaran cairan pankreas dirancang oleh hormon sekretin yang berperan dalam meningkatkan jumlah elektrolit dan cairan pankreas, serta pankreoenzim yang berperan untuk merangsang pengeluaran enzim-enzim dalam cairan pankreas. Absorpsi lemak terutama terjadi dalam jejenum. Oke, selanjutnya kita masuk ke metabolisme lemak dalam tubuh. Lemak dalam tubuh diangkut dengan dua cara, yaitu jalur eksogen dan endogen. Yang pertama, jalur eksogen. Trigliserida dan kolesterol dari makanan di dalam usus dikemas dalam bentuk partikel besar lipoprotein yang disebut dengan kilomikron. Kemudian, kilomikron ini membawa lemak ke dalam aliran darah. Trigliserida dalam kilomikron tadi mengalami penguraian oleh enzim lipoprotein lipase sehingga terbentuk asam lemak bebas dan kilomikron remnan. Asam lemak bebas akan menembus jaringan lemak atau sel otot untuk diubah menjadi trigliserida kembali sebagai cadangan energi. Adapun kilomikron remnan akan dimetabolisme dalam hati sehingga menghasilkan kolesterol bebas. Nah, selanjutnya, sebagian kolesterol yang mencapai organ hati diubah menjadi asam empedu yang akan dikeluarkan ke dalam usus, berfungsi sebagai deterjen dan membentuk proses penyerapan lemak dari makanan. Sebagian kolesterol lain dikeluarkan melalui saluran asam empedu tanpa dimetabolisme menjadi asam empedu. Kemudian, organ hati akan mendistribusikan kolesterol ini ke jaringan tubuh lainnya melalui jalur endogen. Kilomikron yang tersisa, yang lemaknya telah diambil, dibuang dari aliran darah oleh hati. Kolesterol juga dapat diproduksi oleh hati dengan bantuan enzim HMG koenzim A reduktase, kemudian dikirimkan ke dalam aliran darah. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke jalur endogen. Di jalur endogen ini, pembentukan trigliserida dalam hati akan meningkat apabila makanan sehari-hari mengandung karbohidrat yang berlebihan. Hati mengubah karbohidrat menjadi asam lemak, kemudian menjadi trigliserida. Trigliserida akan dibawa melalui aliran darah dalam bentuk VLDL. VLDL kemudian dimetabolisme oleh enzim lipoprotein lipase menjadi IDL. IDL melalui serangkaian proses akan berubah menjadi LDL yang kaya kolesterol. LDL akan bertugas menghantarkan kolesterol dalam tubuh.
Kolesterol yang tidak diperlukan akan dilepaskan ke dalam darah. Yang pertama akan berikatan dengan HDL. HDL bertugas membuang kelebihan kolesterol dari dalam tubuh. Nah, oke, dari beberapa hal yang telah kita bahas tadi, berikut ada beberapa catatan yang perlu ditekankan. Yang pertama adalah kilomikron membawa lemak dari usus yang berasal dari makanan dan mengirim trigliserida ke sel-sel tubuh. Kemudian ada VLDL yang membawa lemak dari hati dan mengirim trigliserida ke sel-sel tubuh. LDL berasal dari pemecahan IDL sebelumnya berbentuk VLDL dan merupakan pengirim kolesterol yang utama ke sel-sel tubuh. Kemudian ada HDL yang membawa kelebihan kolesterol dari dalam sel untuk dibuang. Adapun fungsi lemak, beberapa di antaranya adalah sebagai sumber energi, sumber asam lemak esensial, alat angkut dan pelarut vitamin dan mineral, menghemat protein, memberi rasa kenyang dan kelezatan, sebagai pelumas, memelihara suhu tubuh, dan pelindung organ tubuh. Nah, oke, demikian sedikit rangkuman mengenai lemak. Semoga dapat membantu teman-teman dalam mempersiapkan SKB Gizi. Selamat belajar, sampai jumpa, dadah!